Ya, kita akan belajar tentang pecahan anak-anak. Sebelumnya, siapa yang tahu apa itu pecahan? Atau bilangan pecahan itu bilangan yang bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Nah, biasanya kamu menemukan bagaimana pecahan itu. Contohnya seperti apa? Contoh dari pecahan. Ada yang tahu? Jadi pecahan itu seperti apa contohnya? Misalkan kamu menemukan angka 1/2. Nah, 1/2 ini merupakan pecahan. Nah, jadi pecahan itu apa, anak-anak? Misalkan angka 3, ini pecahan apa bukan? Bukan. Oh, bukan. Nah, jadi pecahan itu yang bagaimana? Misalkan, kalau misalkan 20% anak-anak. Ini pecahan apa bukan? Bukan. Hah? Ya. Termasuk Bukan. pecahan. Kenapa? Karena ternyata 20% itu bisa dijadikan 20/100. Di mana pecahan itu sebenarnya ini anak-anak bentuk umum dari pecahan. Jadi pecahan itu adalah bilangan yang dapat diekspresikan atau ditulis dalam bentuk A per B. Di mana A itu disebut pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Dengan syarat, ini syaratnya anak-anak. A dan B adalah bilangan bulat. Dengan B tidak boleh 0. Kenapa kalau B-nya 0? Tak terhingga. Hah? Tak terhingga. Tak terhingga apa tak terdefinisi? Tak terdefinisi lah. Tak terdefinisi ya. Jadi nanti menjadi bukan bentuk pecahan lagi kalau B-nya adalah 0 anak-anak. Ya. Nah, jadi contohnya yang tadi itu ya. 2/3 ini adalah bentuk umum dari pecahan. Ini pembilangnya jadi ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, ada pertanyaan ya. Jadi kita lanjutkan anak-anak. Jadi kita belajar yang mudah-mudah dulu ya. Ini gambar apa ini anak-anak? Apel. Apel. Nah, kalau satu apel utuh ini nanti dapat ditulis angkanya seperti apa? 1. 1. Satu ya, satu apel. Lalu sekarang apelnya saya belah ya. Apelnya saya belah, jadilah apelnya bentuknya seperti ini. Tentu saja nanti akan terbentuk berapa apel atau terbentuk berapa potongan? Dua. Ada 2 potongan. Sehingga di sini ini bisa kita tulis menjadi apa, Nana? 1/2. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Nah, sekarang gambar yang ketiga ini kasus yang lain ya. Jadi ini adalah merupakan potongan apel. Kemudian potongan apelnya ini ya, satu potongan apel ini saya bagi menjadi berapa potong ini? 3. Sehingga masing-masing ini dapat ditulis pecahannya bentuknya berapa? 1/3. Yang ini? 1/3. Yang ini? 1/3. Ya, gampang ya? Gampang. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, seperti ini anak-anak. Misalkan ini masing-masing adalah 1 ya. Jadi ini adalah 1, ini juga 1, ini 1, ini 1 dibentuk menjadi sebuah pita panjang kemudian dibelah-belah. Yang atas misalkan ini dibelah jadi berapa ini anak-anak? 3. Ya, bagian yang diarsir, nah bisa ditulis dalam bentuk pecahan apa? Pecahannya 2/3. 2/3. Sedangkan yang tidak diarsir jadi berapa? 1/3. 1/3. Kalau saya total berapa anak? 2/3 tambah 1/3. Ya 1.
1, 1. Pak. Dari mana? Dari kalau 2/3 ditambah 1/3 kan 3/3. Per itu sama saja bagi. Berarti 3 bagi 3 sama dengan 1. Ya, jadi nanti kalau 2/3 ditambah 1/3 itu artinya menjadi 1 atau 3/3. Begitu ya Nana ya? Iya. Lanjut yang kedua, tentu saja yang kedua juga mudah. Yang diarsir berarti 2/4. 2/4 atau 1/2. 2/4. Yang tidak diarsir 2/4. juga 2/4. Gambar yang ketiga. 3/5. Yang diarsir 5. 3/5. Yang tidak diarsir 2/5. 2/5. Ya, berikutnya. Yang diarsir 4/6. yang diarsir adalah 4/6. Dari mana Nana? Jumlahnya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang diarsir ada 4, 4/6. Berarti yang tidak diarsir adalah 2/6. 2/6. Sangat mudah ya? Ya. Ya. Nah, sekarang ternyata coba kita lihat 3 bentuk ini anak-anak ya, baik yang berwarna kuning, warna hijau maupun warna biru dibandingkan dengan bagian yang tidak diarsir. Nah, ini besarnya bagaimana anak-anak? Antara Sama. gambar 1, Beda. gambar 2 dan gambar 3. Sama apa enggak? Sama ya. Nah, tapi bisa kita tulis dengan bentuk pecahan yang berbeda nih. Kalau yang ini nih, kalau dibuat pecahan berapa? 1/2. Yang ini 2/4. 2/4. Gambar yang ketiga 4/8. 4/8. Nah, itu membuktikan bahwa 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4. 2/4 nilainya sama dengan 4/8. Begitu ya? Bisa ya, artinya berarti 1/2 misalkan sama-sama kita kalikan 2/2 menjadi berapa ini? Menjadi 2/4. Nah, bila pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, ya nanti akan apa? Akan nilainya tetap sama. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Ya. Nah, misalkan sama enggak? Misalkan saya punya 1/2 dengan 5/10. Ini sama apa enggak? Sama. Kenapa kok sama? Karena kalau dikali 5 itu atas sama bawahnya jadi 5/10. Ya, jadi sama ya. Nah, itu nanti bisa kita gunakan di dalam penjumlahan pecahan. Baik, kita lanjut saja ke penjumlahan pecahan. Misalkan ya, saya punya beberapa contoh. Misalkan saya punya 2/5 ditambah dengan 1/5. Berapa jawabannya, Nana? 3/5. 2/5. Oh, bisa? Karena 2 tambah pembilangnya ditambah saja. Penyebutnya tidak perlu ditambah. Jadi kalau kita misalkan gambar ya 2/5, misalkan saya punya gambar 2/5 ya. Maka 2/5 itu adalah 2 bagian dari keseluruhan 5 bagian. Kemudian yang 1/5 kalau kita gambar juga, maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan ya, yang ini, dan yang ini kita jumlahkan ya. Jadilah bagaimana? Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, yang atas 2, yang bawah 1, sehingga jadi berapa, Nana? Menjadi 3/5. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pembilangnya itu ditambah bila penyebutnya sudah sama. Nah, sehingga 2/5 tambah 1/5 jawabannya adalah 3/5. Lalu bagaimana? Misalkan saya punya 1/2 ditambah dengan 1/4. Apa yang harus saya lakukan? Langsung ditambahkan boleh enggak? Dulu penyebutnya. Nah, kenapa disamakan dulu penyebutnya, Jalu?
Karena penyebutnya berbeda. Ya, penyebutnya berbeda, nanti ini berpengaruh kalau digambar, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi, misalkan kita bagi dua, nah seperti ini, kita tambah dengan seperempat, seperti ini. Nah, tentu saja ini akan susah di dalam penjumlahan. Kenapa? Karena pembagian petaknya itu tidak sama. Bentar, Akmal agak berisik ya. Nah, untuk Rizky, nah jadi kalau rame bisa di mute dulu. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Berarti kalau seperti ini tidak bisa dijumlahkan langsung, maka kita harus membaginya dulu dengan sama-sama pembagian 4 petak ya. Nah, seperti itu. Berarti 1/2 berapa petak yang saya atsir? 2. 2 petak. Dua. Nah, sedangkan yang 1/4 berapa petak? 1. 1 petak. Sehingga kalau dijumlahkan jadi berapa petak, anak-anak? 3/4. Jadi 3 petak seperti ini ya. 3 petak. Sehingga jawabannya, nah seperti ini ya. 3/4. 3/4. Nah, seperti itu. Berarti artinya kalau penyebutnya itu tidak sama, maka harus disamakan dulu. Ya ini yang tadi 1/2 kita ubah dulu dengan cara kita kalikan berapa? 2 ya, biar sama menjadi 2/4 ditambah 1/4 sehingga kalau dijumlahkan jadi berapa? Jadi 3/4. Gampang ya? Ya, gampang. Bagaimana dengan pengurangan pecahan? Bagaimana? Misalkan saya punya 4/9 dikurangi dengan berapa ya? 1/9. Berapa jawabannya? Ya, 3/9. 3/9. Gampang ya? Atau 1/3. Atau kalau disederhanakan di 1/3. Ini bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 3. Misalkan saya punya 5/9, saya kurangi dengan 1/3, Nana. Berarti harus bagaimana? Kalikan Harus kita samakan Disamakan dulu penyebutnya. penyebutnya. Dengan cara misalkan ini 3 dan 9, kita cari bilangan yang bisa dibagi 3 dan 9 sekaligus. Berapa, Nana? 9. 9 ya. Nah, artinya 9 bisa dibagi 9, 9 juga bisa dibagi 3. Nah, karena yang pertama tetap, berarti pembilangnya tetap. Yang kedua, 3 jadi 9 kalikan berapa? 3. 3. Berarti yang atas kita kalikan 3 menjadi 3/9. Jadi berapa, Nana? 2/9. Menjadi 2/9. Gampang ya? Gampang. Bagaimana kalau perkalian pecahan, anak-anak? Misalkan saya punya 2/5, kita kalikan dengan 1/3. Apakah perlu disamakan penyebutnya? Tidak, langsung dikali. Tidak ya. Kalau begini pembilang kali pembilang langsung. Ya, penyebut Dua. kalikan penyebut. Sehingga menjadi 2/15. 2/15. Gampang ya? Ya. Misalkan perkaliannya ketemu dengan bilangan bulat. Misalkan 2/5 kali 100. Ini bagaimana, Nana? Ya, 100 kan. Kalau kayak gitu berarti bawahnya per 1, Pak. Ya, dianggap 100-nya per 1. Kemudian lanjut ya, pembilang kali pembilang 200, menyebut kali penyebut 5. Nah, ini menjadi 200 dibagi 5 ya. Per itu artinya bagi. Berarti 40. Berarti jawabannya adalah 40. Gampang ya? Gampang. Gampang. Bagaimana kalau pembagian pecahan? Misalkan saya punya 4/11, kita bagi dengan 1/2. Nah, ini bagaimana, Nana? Sama saja dengan dikali, Pak. Caranya berarti? Berarti yang pecahan di belakang itu dibalik posisinya pembilang dengan penyebut. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan kalau pembagian, maka nanti pembaginya ini kita ubah dulu menjadi perkalian. Tapi nanti posisi yang di belakang ini, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Artinya menjadi 2/1 ya. Kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Ya. Nah, lalu seperti biasanya kita kalikan yang atas kali yang atas, 4 kali 2 adalah 8. Lalu 11 kali 1 adalah 11. Menjadi 8/11. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya, gampang ya.
Iya. Itu adalah dasar-dasar dari pecahan ya. Jadi ingat-ingat kalau penjumlahan harus disamakan penyebutnya termasuk pengurangan. Kalau perkalian langsung perkalian ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sedangkan kalau pembagian itu nanti pembaginya jadi perkalian dengan cara membalik bilangan pecahan belakangnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Gampang ya? Jadi kita langsung ke soal yang tadi ya, siap? Soal yang tadi ya Pak, siap. Gampang itu ya. Nah, soalnya yang ini anak-anak. Nomor 1. Ya, tahun ini usia Mita 1/5 dari usia ayahnya. Ya, bisa enggak kita gambar ini misalkan ya. Misalkan kita gambar ya. Misalkan ini usia ayah. Ya, usia ayah. Kita bagi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, usia Mita hanya 1/5-nya. Jadi ayah punya berapa peta ini? Itu 2, 3, 4, 5. Sedangkan siapa? Mita 1/5. 1/5 artinya hanya 1 dari 5 peta yang ada. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Terus berikutnya usia ayah 3 tahun yang akan datang adalah 48. Berarti artinya usia ayah ditambah 3 tahun yang akan datang ternyata 48. Dari sini kita bisa mengetahui apa, Nana? Usia ayah yang akan datang dalam 9 tahun. Usia ayah saat ini bisa enggak dicari? Bisa. Bisa, caranya? 48 dikurangi 3. 48 dikurangi 3. Ternyata usia ayah sekarang berapa? 45. Dari sini bisa enggak diketahui usia Mita, Nana? Bisa, Pak. Bisa. Coba lihat ya. Ini 45. Ternyata adalah berapa peta ini? 5. 5 peta. Berarti masing-masing peta isinya berapa? 9. 45 dibagi dengan 5 ya. Berarti 9, 9, 9, 9, 9. Berarti Mitanya berapa? 9. 9. Nah, dari sini bisa kita simpulkan usia ayah saat ini adalah 45. Usia Mita berapa? 9. Tapi sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kita lanjutkan ya. 9 tahun yang akan datang usia ayahnya sama dengan berapa kali lipat usia Mita. Nah, berarti sekarang kita akan pergi ke 9 tahun ya. 9 tahun yang akan datang. Berarti ditambah 9 tahun. Nah, 54. berarti usia ayah ketika itu usianya berapa berarti? 45 ditambah dengan 9. Berapa? 54. 54. Sedangkan usia Mita? Usia Mita? 18. 9 tambah 9. Berapa? 18 tahun. Nah, berapa kali lipat ini? Ya 54 dibagi 18, Pak. Ya, berarti nanti usia Mita ya sama dengan berapa kalinya? Berarti 54 dibagi 18. 54 dibagi 18 berapa? 3. 3. Usia Mita 3 kali atau maaf ya, ini dibalik jadi nanti usia ayah sama dengan berapa kali lipat usia Mita? Jawabannya adalah usia 3. ayah sama dengan 3 kali lipat usia Mita. Nah, jawabannya 3 kali lipat. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya? Ya. Gampang loh. Nomor 2. Coba dicari dulu ya.
Ya, soal nomor 2 ini Siti memperoleh setengah kaleng permen dari paman. Nuri diberi paman seperti kaleng permen lebih banyak dari Siti. Berapa kaleng permen yang diperoleh Nuri? Silakan yang ketemu bisa chat Pak Enjang coba. Berapa jawabannya? Bagaimana? Susah mudah ini? Ya, sudah ada yang chat Pak Enjang ini. Oke. Jalu sudah menjawab. Oke, coba kita cek ini. Siti memperoleh setengah kaleng permen dari paman. Jadi gimana kita cara menjawabnya? Jadi nanti Siti ya itu memperoleh setengah kaleng. Ya. Nah, gitu ya. Sedangkan Nuri dapat berapa, Dapat Nana? dapat Sepertiga satu per tiga lebih banyak. kaleng lebih banyak dari Siti. Artinya harus ditambahkan dengan miliknya Kita Siti. Tambah. Bagaimana nih? Bisa dilanjutkan enggak? Berarti ini artinya 1/3 tambah 1/2. sepertiga ditambah 1/2. Nah, seperti yang kita dapat tadi, kalau ada pecahan yang dijumlahkan, maka kita apakan? Samakan Samakan menyebut penyebutnya. Cari bilangan yang bisa dibagi 3 dan 2 sekaligus adalah 6. 6. Ya, berarti ini 3 ke 6 kalikan 2. Pembinanya kalikan 2 adalah 2. Ini kalikan 3 ya. Pembinanya kalikan 3. Nah, sehingga jadi berapa itu kalau dijumlahkan? Menjadi 5/6. 5/6 kaleng. Gampang ya? Gampang sekali. Kita cek. Nah, Jalu menjawab 2/3 ya. Maaf. Oke. Ini caranya sangat mudah ya. Nah, jadi Nuri seperti itu. Nuri sepertiga kaleng ya, ditambah miliknya Siti. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata lebih banyak dari Siti. Artinya dijumlahkan miliknya Siti. Bagaimana? Bisa? Mudah ya? Mudah. Kita lanjutkan anak-anak. Nomor 3. Jadi harus hati-hati nih. Arman memiliki 240 butir telur untuk dijual. Ternyata ya 1/6 telurnya sudah busuk dan harus dibuang. Dari telur-telur yang masih segar, Arman hanya dapat menjual 9/10 bagiannya. Berapa butir telur yang tidak dapat dijual? Ya, ini sudah ada yang ngechat panjang. Ada Matthew. Ada Matthew yang sudah menjawab. Nah, ya sambil kita bahas pelan-pelan ya. Nanti kalau ketemu langsung chat saja ini. Ada lagi nih yang menjawab. Ada Jalu menjawab. Ini 2 jawaban yang tidak sama. Siapakah yang betul nanti kita cek ya. Arman memiliki 240 butir telur. Kita tulis saja ya. Arman. Jadi telurnya atau bukan Arman ya karena orangnya cuma 1. Kita tulis aja telur ya. Telurnya berapa? 240 butir. Ya, ini telur total ya. Nah. Oke, oh ya, jalur alat. Oke.
Nah, kemudian ternyata 1/6 telurnya sudah busuk dan harus dibuang ya Nana ya. Berarti kita harus mencari telur yang bagaimana? Yang busuk. Caranya bagaimana berarti? Ini 1/6. Berarti 1/6 yang harus dibuang. Berarti caranya 1/6 kita kalikan dengan jumlah telur seluruhnya 240. Berapa anak ini? Gimana tadi caranya? Ini kita anggap per satu gitu ya. Pembilang kali pembilang. 1 kali 240, 240. Per 6 kali 1 berapa? 6. Oke, ini 240 seperti 24 aja dibagi 6 berapa? 4. 4. Berarti 40 butir. Jadi 40 butir ini yang busuk anak-anak. Ya, yang busuk. Sehingga telur segarnya berapa? Gimana berarti? 200. 240 kurangi 40 jawabannya adalah 200 butir. 200. Nah, ternyata dari telur yang masih segar itu Arman hanya dapat menjual 9/10 bagiannya. Ya, jadi kalau kita langsung kalau 9/10 ini dijual ya, maka yang tidak dapat dijual itu berapa? Berapa bagian anak-anak? 9/10 bisa dijual. Berarti yang tidak dapat dijual sisanya berapa? Sisanya yang bisa dijual itu 1/10. 1/10 bagian ya tidak dapat dijual. Langsung saja berarti ya. Jadi tidak dapat dijual. Gimana caranya berarti? Nah, cuma 1/10. 1/10 dikali dengan telur yang masih segar. Berarti 1/10 kita kalikan berapa? Kita kalikan 200. Berapa? Ini kan per 1 ya. Menjadi 200/10. Berapa? Jadi 20. 20 butir. Iya. Salah. Karena yang Tadi yang ditanyakan apa? Telur yang tidak dapat dijual. terjual. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini telur segar yang tidak dapat dijual ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Nah, kalau ini jawab tadi berapa tadi? Jawab 180 ya. Nah, 180 itu yang dapat dijual, yang tidak dapat jual sisanya. Atau kalau kamu mau menjawabnya dari 9/10 juga boleh. 9/10 nanti dikalikan 200 ketemu 180, sisanya 20. Itu juga boleh ya. Lanjut nomor 4 anak-anak. Jenny berusia 12 tahun. Usia adiknya 3/4 dari usia Jenny. Berapa selisih? Selisih itu ini ya perbedaannya ya. Usia mereka berdua. Gampang ya? Langsung gercep ini. Oke, Matthew sudah menjawab. Ya, ini kita tulis saja. Jenny 12 tahun. Adiknya berapa anak? 3/4 dari usia Jenny. Berarti kalau dari itu kali ya. Kali 12. Oh, ini Jalu juga menjawab. Ya, berarti berapa? Ini kan dianggap 1 ya. 3 kali 12 adalah 36. Dibagi 4 berapa anak? Berarti 9. Berarti selisihnya ya, berarti nanti Jenny-nya dikurangi adik. Berarti berapa? 12 kurangi 9. Jawabannya adalah 3 tahun. Kita cek ya. Oh, jalur keliru tadi. Tadi nulis telur apa? Tadi ada R-nya.
Oke, yang betul adalah Matthew, Jalu, dan Rizky. Rizky juga betul ya. Nah, semuanya menjawab 3. Gampang ya? Gampang. Baik. Nomor 5. Di sebuah toko buah, 1/8 bagian dari buah-buahan yang dijual adalah apel. 1/4-nya adalah jeruk. Dan sisanya adalah buah mangga. Jika terdapat 50 buah mangga, berapakah jumlah semua buah-buahan yang dijual di toko tersebut? Wah, ini Matthew sudah menjawab. Oke, ya. Gimana ini? Jadi dari semua ya, dari semua itu nanti 1/8. 1/8 ini adalah apel ya. Terus 1/4-nya apa? Jeruk. Terus sisanya mangga. Ya, ternyata mangganya 50 mangga ya. Nah, berapa jumlah semua buah-buahan di toko tersebut. Kita buat ini menjadi pecahannya setara anak-anak ya. Berarti kalau apelnya 1/8, jeruknya berapa akar per 8 juga anak-anak? 2/8. Sehingga dari sini kita tahu mangganya jadi berapa anak-anak? Ini 1/8, 2/8, berarti semuanya 3/8, berarti mangganya 5/8. 5/8. Jadi kalau kita tulis gambar yang baru, kalau kita bagi dengan 8 ya. Nah ya, maka di sini kita pakai warna lain. Nah ini adalah apel. Ya, yang hijau apel karena 1/8. Yang merah 2/8 miliknya jeruk. Kemudian yang ungu mangga. Nah, ternyata 5 kotak ini itu isinya adalah 50 butir. 50 buah. Berarti masing-masing kotak berapa, Nana? 10. Masing-masing Ya, kotak berarti satu kotak sama dengan 50 dibagi 10. berapa? 10. 5. dibagi Jadi berapa? 10 10. 10 buah per 10 buah. kotaknya. Berarti kotak semuanya ada berapa? Ada jumlahnya berarti 10 kali 8. Ya, ada 8 kotak ya. Ada 8 kotak. Sehingga 8 kali 10. Jawabannya adalah 80 buah. Iya, kita cek ya siapa yang betul ya. Oke, Jalu betul, Matthew betul. Baik anak-anak, kita cukupkan untuk sesi 1 ya. Ada 5 soal, mudah-mudahan nanti di sesi 2 kita dapat lebih banyak soal. Kita ketemu lagi nanti pukul berapa tadi? Pukul 7 ya? Iya. Ya, pukul 7. Nanti kita akan di sesi yang kedua, karena di sini sudah waktunya sholat isya, kita sholat isya dulu ya. Oke, kita ketemu di sesi yang kedua. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu sesi yang kedua. Warahmatullahi wabarakatuh.